Saya akan sedikit memulai dengan cerita salah seorang penerima PBI yang dinonaktifkan, Pak. Namanya Pak Budi Nurdiana, usia 53 tahun, seorang tukang ojek yang tinggal di kota Bandung. Beliau sudah 7 tahun cuci darah. Hari Sabtu, saat itu beliau ke rumah sakit untuk mengantri penjadwalan cuci darah. Tiba-tiba saat mengantri beliau diberitahu BPJS-nya harus diurus dulu karena tidak aktif. Beliau minta istri ke loket pelayanan BPJS agar beliau bisa mendapatkan penanganan medis. Namun ternyata loket pelayanannya libur. Beliau pulang tanpa perawatan. Hari Minggu beliau mencoba datang ke puskesmas. Puskesmas pun libur. Beliau diminta kembali hari Senin. Hari Senin beliau dan istri ke puskesmas. Dari puskesmas mereka diarahkan ke kelurahan. Sampai kelurahan mereka disarankan kembali ke puskesmas. Hingga hari Selasa beliau tidak mendapatkan kejelasan penanganan medis. Hari Rabu saat jadwal cuci darah berikutnya beliau masih tidak mendapatkan kejelasan. Akhirnya dengan keterbatasan ekonomi yang dimiliki, yang dikatakan istrinya apa? Daripada bapak kenapa-napa, akhirnya beliau mendaftarkan BPJS Mandiri. 2 kali Pak Budi melewatkan jadwal cuci darah, tubuhnya mulai membengkak, nafasnya sesak, bahkan timbul gatal di beberapa bagian tubuh. Akhirnya barulah hari Jumat beliau mendapatkan jadwal cuci darah. Verifikasi dan sinkronisasi data itu perlu, tapi menghentikan layanan kesehatan untuk pasien gagal ginjal stadium 5 itu sama saja membunuh pasien pelan-pelan. Pasien HD tidak bisa menunggu sinkronisasi data di berbagai lintas lembaga kita yang tidak cukup cepat. Seminggu saja tidak HD, racun urium naik ke otak, pasien HD telat 3 hari bisa mengalami hipervolemi, kelebihan cairan, cairan ke paru-paru menyebabkan pulmonary edema, kadar kalium di darah akan naik, hiperkalemi, jantung bisa kena aritmia dan bisa berhenti. Pak Budi ini hanya satu potret dari puluhan ribu, ratusan ribu masyarakat kita yang terdampak atas kebijakan penonaktifan PBI yang seyogianya bisa kita antisipasi. Saya ingat bulan Juni atau Juli 2025 saat kita rapat bersama dengan Kemensos, saya sudah sampaikan saat itu, tolong diberikan masa tenggang ketika ada penonaktifan. Tapi sampai tahun berganti tidak ada tindak lanjut terkait usulan tersebut. Dan beberapa rekomendasi yang saya ingin sampaikan kepada kita semua dan mungkin beberapa lembaga-lembaga terkait. Pertama, rekomendasi saya terkait dengan integrasi dan pemutakhiran data secara real time. Jadi penting untuk kita melakukan interoperabilitas data real time yang itu bisa terkoneksi ya antara Kemensos, BPS, BPJS Kesehatan, Kemenkes. Lalu digitalisasi validasi data di tingkat desa. Dan yang kedua, masalah klasik kita adalah soal data. Pemerintah harus memastikan integrasi data antar lembaga betul-betul tidak ya memberikan dampak negatif pada pelayanan pasien. Lalu yang kedua, terkait dengan early warning system. Seyogianya BPJS bisa mengantisipasi hal ini, Pak. Karena yang kita hadapi ya, itu saya sebut fenomena kejutan di RS. Jadi kita tidak boleh cuci tangan terkait hal ini.
Karena kalau ada early warning system, paling tidak pemerintah memberikan notifikasi resmi, ya minimal 1 sampai 3 bulan sebelum penonaktifan, sehingga jangan sampai masyarakat mendapatkan kejutan buruk saat sedang sakit di rumah sakit. Yang ketiga, usulan saya fast track reaktivasi. Jadi saat ini proses mengaktifkan kembali status PBI seringkali birokratis dan memakan waktu lama. Fast track reaktivasi ini ya tentu bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan sedang dalam kondisi medis darurat. Prosedur sanggah harus dilakukan secara digital, satu pintu, bahkan bisa terfasilitasi oleh beberapa lembaga tanpa harus masyarakat dipingpong ke beberapa instansi. Yang ketiga, terkait dengan transparansi kriteria mampu. Jadi pemerintah harus lebih transparan mengenai variabel apa yang membuat seseorang dianggap tidak layak menerima PBI. Tentu ini harus melibatkan ya perangkat desa secara aktif dalam verifikasi lapangan, itu menjadi satu hal yang sangat krusial. Lalu untuk Pak Menkes ya, jadi bagi saya dan kita semua, Bapak nahkoda sistem kesehatan nasional kita. Bapak harus memastikan tidak ada satupun warga negara yang terhambat mendapatkan layanan medis karena kendala administratif. Kedepan harus ada safety net yang dibuat bersama ya, untuk menciptakan mekanisme transisi atau buffer bagi mereka yang dinonaktifkan secara mendadak agar tetap dilayani DRS saat proses rekonsiliasi data berlangsung. Termasuk Kemenkes harus memastikan menjamin zero rejection di RS saat transisi data. Dan untuk BPJS, saya pikir kita ke depan, BPJS ke depan tidak boleh reaktif, harus proaktif dalam membangun sistem notifikasi real time. Terakhir untuk DJSN dan Dewas BPJS Kesehatan. Saya belum mendengar peran DJSN dan Dewas BPJS dalam isu dinamika yang dihadapi oleh peserta BPJS ya, dalam 1 bulan, dalam satu dua pekan terakhir. Jadi untuk Dewas BPJS Kesehatan ya, tentu Dewas kan bertugas memastikan direksi bekerja sesuai kepentingan peserta ya. Bagaimana pengawasan Dewas dalam integrasi data, sinkronisasi data, lalu bagaimana peran Dewas memastikan akurasi data tidak mengorbankan nyawa. Dan saya juga berharap Dewas harus vokal membela hak peserta PBI di ruang publik. Untuk DJSN, bagaimana peran DJSN menjembatani harmonisasi kebijakan antar lembaga dalam hal ini? Bagaimana peran DJSN melahirkan SOP lintas lembaga yang memastikan pembersihan data tidak berdampak pada pemutusan layanan kesehatan bagi yang membutuhkan. Dan terakhir Pak, sebagai penutup dari kami, untuk melihat ya bahwa kita semua punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab konstitusional dalam hal ini, saya pikir penting untuk kita semua memahami bahwa sinkronisasi data ya, itu tidak boleh berdampak pada keselamatan masyarakat ataupun pada keberlanjutan layanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat kita. Dan tidak kalah penting ya tentang bagaimana peran kita semua untuk mampu melihat ya, ini bukan hanya sekedar data, tapi soal nyawa dan soal bagaimana masyarakat kita bisa menjaga kualitas hidupnya dengan berbagai instrumen kesehatan yang kita hadirkan ya. Dan di akhir juga saya mengucapkan terima kasih buat Dirut BPJS ya, yang sudah berjuang keras, DJSN dan Dewas BPJS yang juga akan
mungkin mengakhiri masa pengabdiannya. Semoga apa yang sudah Bapak lakukan bisa menjadi kebaikan bagi masyarakat dan menjadi amal bagi Bapak Ibu sekalian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.